warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Sebelum kakak mulai nih, kakak mau cek omong dulu nih teman-teman. Kira-kira teman-teman di sini tuh udah pernah dengar belum ya istilah tentang kayak generasi sandwich, generasi strawberry, generasi geprek, dan lain-lainnya yang saat ini sedang booming nih di sosial media. Udah pernah dengar belum? Udah ya, berarti familiar ya nanti. Oke, pada kesempatan kali ini kakak mau mengangkat sebuah realitas nih. Coba kita simak sama-sama ya teman-teman. Jadi di tahun 2022 lalu sempat viral nih di sosial media, terutama di Twitter gitu ya, atau yang sekarang lebih kita kenal sebagai aplikasi X itu ya. Seorang mahasiswa angkatan 2021 mengatakan bahwa kuliah yang dia jalani saat ini itu bikin mental health-nya memburuk. Jadi di sebuah SSN story dia itu bercerita bahwa selama 1 semester lalu dia itu mendapat banyak sekali materi dan juga tugas-tugas perkuliahan yang bikin dia itu sampai kewalahan banget gitu. Bahkan yang dulunya dia tuh masih bisa nonton Netflix, masih bisa chattingan sama bestie, self healing, self reward gitu, sekarang udah nggak bisa dan susah banget gitu. Nah, lalu mahasiswa tersebut berencana untuk mengajukan cuti selama 1 semester. Tujuannya supaya dia tuh bisa fokus self healing gitu ya, self reward, karena sebelumnya udah berjuang dengan cukup keras nih di semester lalu. Yang mana teman-teman ternyata merupakan semester awal dari perkuliahan atau semester 1. Yang mana kita ketahui bersama ya bahwa semester 1 ini memiliki bobot perkuliahan yang cukup ringan gitu kalau dibandingkan dengan semester 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari fenomena ini teman-teman, kira-kira termasuk dalam generasi apa ya? Generasi strawberry kah? Generasi sandwich kah? Generasi geprek kah? Atau generasi apa sih sebenarnya? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita bahas bersama-sama dalam materi pada kesempatan kali ini, sebuah materi yang berjudul generasi strawberry dan generasi biji besi. Harapannya dengan adanya materi pada kesempatan kali ini, kita semua bisa menjadi generasi yang gak hanya hebat gitu ya, tapi juga generasi yang tangguh dan kuat gitu. Sehingga kita semua bisa berperan secara optimal, secara maksimal di segala bidang dalam pembangunan masyarakat yang thayyibah. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kakak masuk lebih dalam nih tentang generasi strawberry, kakak mau ngajak teman-teman untuk membayangkan bersama-sama seperti apa sih buah strawberry ini. Buah strawberry itu merupakan buah yang menarik dan nampak begitu segar gitu. Dalam kondisi matang, buah ini memiliki warna merah yang nampak begitu menyala dan begitu segar. Bahkan hanya dengan memandangnya aja nih, kita bisa membayangkan kenikmatan dari buah strawberry ini. Ketika kita makan gitu, ada sari-sari buah yang keluar dari mulut kita. Semakin dikunyah, semakin kerasa nih perpaduan antara manis, asam, seger, semua menyatu menjadi satu di dalam mulut kita. Jadi pengen makan buah strawberry nih ya. Nah, gak heran juga teman-teman bahwa buah strawberry ini memiliki harga yang cukup tinggi di pasaran. Karena memang sepadan dan setara dengan kenikmatan yang ditawarkan oleh buah strawberry ini. Namun teman-teman, ternyata terdapat sisi lain dari buah strawberry, yang mana buah ini itu cenderung rapuh gitu ketika tergores atau tertekan dengan benda selainnya. Coba deh teman-teman habis dari forum ini ya, kalau di rumah ada buah strawberry, boleh coba digores dengan sikat gigi teman-teman. Pasti buah strawberry itu akan langsung rusak, permukaannya akan langsung tergores. Padahal kita ketahui bersama ya bahwa sikat gigi ini memiliki permukaan yang halus, lembut. Namun dengan permukaan yang halus seperti itu aja, buah strawberry itu bisa rusak, tergores. Gitu. Selain itu, buah strawberry ini juga tidak mampu bertahan di suhu tertentu yang tidak sesuai. Diletakkan di suhu ruangan aja dalam waktu 1 hari, dia udah langsung rusak. Ketika diletakkan di suhu kulkas gitu, yang dingin, dalam waktu 3 hari aja, dia itu langsung membusuk, berjamur.
digoreng bisa jadi jamur crispy gitu ya. Kita beli strawberry dapetnya jamur crispy. Nah, sehingga teman-teman ya mau nggak mau harus langsung dimakan gitu. Ketika kita beli buah strawberry harus langsung dimakan supaya nggak cepat membusuk dan berjamur. Nah, realitas buah strawberry yang sedemikian rupa ini itu yang menjadi inspirasi dalam memberikan label pada generasi strawberry. Sebenarnya teman-teman, generasi strawberry itu tidak merujuk pada generasi kelahiran tahun berapapun ya, namun lebih pada merujuk ke generasi yang memiliki karakteristik layaknya buah strawberry. Menurut Profesor Ronald Casali, generasi strawberry adalah generasi yang cerdas, kreatif, memiliki ide-ide yang baru yang seringkali itu out of the box gitu ya, atau di luar nurul kalau anak-anak zaman sekarang bilang. Sehingga sebenarnya generasi ini tuh adalah generasi yang hebat gitu, generasi unggul. Sama halnya seperti buah strawberry yang memiliki tampilan luar yang cerah, yang terlihat menarik dan rasa yang segar. Namun teman-teman, generasi ini juga dipandang sebagai generasi yang rapuh, mudah menyerah, mudah stres, manja, tidak tahan terhadap tekanan sosial gitu. Bahkan ketika mereka menghadapi kegagalan-kegagalan kecil aja, mereka tuh menganggap ini sebagai akhir dari segalanya. Kayak seolah-olah dunia tuh kiamat gitu kalau kita gagal. Nah, lagi-lagi hal ini sama halnya dengan buah strawberry yang ketika sedikit aja tergores, tertahan, tertekan dengan benda lainnya, dia langsung penyet, langsung rusak. Diletakkan di lingkungan baru aja dia langsung membusuk, langsung berjamur. Nah, ini teman-teman yang dinamakan fenomena generasi strawberry. Lalu, kira-kira kita semua yang ada di dalam forum ini tuh termasuk dalam generasi strawberry atau enggak ya? Kalau iya, kira-kira gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menjadi generasi strawberry yang lebih baik lagi? Nah, kakak ingin menyarankan sebuah solusi nih. Salah satu caranya adalah dengan memiliki mentalitas layaknya generasi biji besi. Waduh, apaan tuh? Ada istilah baru lagi nih, generasi biji besi. Kayak gimana sih kak itu? Kita jadi tiang bendera kah? Diem gitu. Atau jadi gagang pintu kah? Beringkuk gini. Dingin kedinginan, panas kepanasan gitu. Bang, mas, bang gitu. Cuma bisa gitu aja. Atau mau jadi yang kayak gimana sih sebenarnya? Nah, biji besi teman-teman, bentuk awalnya sebelum diolah gitu ya, dia seperti pasir dan bebatuan pada umumnya, gelap, kotor, kasar, dan nggak memiliki nilai sama sekali. Supaya dia memiliki nilai yang berguna, menjadi alat yang kuat, awet, tahan banting, biji besi harus melewati proses penempaan yang sedemikian panjang. Mulai dari ditambang dari tempat penambangan, dihancurkan menjadi serbuk-serbuk yang lebih kecil, lalu dibakar di atas suhu 1000 derajat Celcius. Lalu nggak berhenti sampai di situ aja teman-teman. Biji besi masih harus ditempa habis-habisan supaya dia tuh memiliki bentuk sesuai yang kita inginkan. Barulah setelah itu biji besi bisa diolah menjadi tiang pancang dalam proses pembangunan rumah, dibentuk pipih menjadi kerangka kendaraan gitu, dibentuk menjadi baja lunak untuk proses pembuatan perkakas, dan masih banyak lainnya alat-alat yang sangat berguna di kehidupan sehari-hari kita yang terbuat dari biji besi. Maka teman-teman, sebenarnya untuk menjadi berguna bagi masyarakat, kita tuh juga perlu mentalitas layaknya biji besi ini, yang mana kita tuh perlu untuk siap ya, harus siap ditempa, diberikan masalah, ujian, cobaan, untuk nantinya bisa menjadi SDM yang profesional, SDM yang mumpuni, yang nantinya bisa memberikan manfaat, guna, dan kemaslahatan di tengah masyarakat. Nah, kesimpulannya ya teman-teman, sebenarnya menjadi generasi strawberry itu nggak sepenuhnya negatif kok. Justru kita harus menjadi generasi strawberry yang cerdas, kreatif, inovatif, sekaligus menjadi generasi biji besi yang tahan banting, tahan tekanan gitu ya, tangguh, untuk bisa bermanfaat dalam pembangunan masyarakat yang toyibah, masyarakat yang maju. Sebagai penutup teman-teman, World Economic Forum memprediksi bahwa salah satu keahlian penting di tahun 2020
2025 adalah resilience, stress tolerance, dan flexibility. Waduh, apalagi nih Kak? Istilah alien apalagi nih Kak? Resilience, ketangguhan. Stress tolerance, daya tahan terhadap stres. Dan flexibility atau fleksibel, lupus, ulet. Maka teman-teman, nggak cukup modal kecerdasan dan kreativitas aja tuh nggak cukup. Melainkan juga diperlukan mentalitas yang adaptif, yang tangguh, tahan banting, tahan tekanan, untuk akhirnya kita bisa survive nih di masa yang akan datang. Gitu ya teman-teman. Maka mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang kakak sampaikan ini itu bisa menjadikan kita menjadi generasi yang nggak hanya hebat gitu ya, tapi menjadi generasi yang tangguh dan kuat. Itu teman-teman yang mungkin bisa kakak sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.